Tausiah yang terakhir ini Ustaz Zainal Arifin dari Papua. Sallallahu alaihi Muhammad. Gak datang ganti ongkos. Gak ada toh. Kok putih ya? Yang di luar masuk, yang di luar. Yang di luar masuk, yang di luar. Yang di dalam keluar. Yang di dalam keluar. Madang. Dan ceramahnya di luar, yang hadir di dalam. Waalaikumsalam. Belum. Kebagian amplop mah ini terakhir. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurame nyaman. Cuma di pesiannya pakai kapak. Cakep. Rame nyaman, cuma kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak-tampaknya mah cuma bukan tampak girong gendang. Cakep. Kompaknya mah cuma kudu dikerendam. Kita doakan yang menjawab salam, yang belum nikah mudah-mudahan didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jomblo semangat. Kelihatan yang jomblo. Kita doakan yang sudah menikah biar nambah. Nama apanya? Dulu Bang Aris mikir dulu nih. SSTI kayaknya. Suami takut istri. Nambah milik rezekinya yang halal dan berkah, hingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request loh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Al-ayat maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil muradi wa rasuluh wa i'rabil dzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal firqatu azab. Al-hadis maknanya wallahu a'lam bi wa rasuluhu wa i'rabil. Wa qala al-ulama fi kitab al-imriti ala wazn mutafa'ilun 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 bara mutafa'ilun 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 ilil fatah asbab diqadir fi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Qala rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada yang maha kuasa yaitu Allah Rabbul Azza wa Jalla, dan puji kepada yang maha suci yaitu Allah Rabbul Izzati. Puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, walaupun dihitung oleh kalkulator, walaupun dihitung oleh komputer, sekalipun dihitung oleh alat teknologi canggih di zaman sekarang ini, untuk menghitung banyaknya nikmat Allah niscaya tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung banyaknya nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dijadikan sebagai rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid.
Salawat seiring salam yang senantiasa tercurahkan kepada seorang manusia yang sangat sempurna akhlaknya, yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku hingga ke jalan yang lurus, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang, yang telah membawa kita dari alam yang biadab hingga ke alam yang beradab, dari alam yang amoral hingga ke alam yang bermoral, bahkan yang telah mengangkatkan harkat derajat martabat wanita dari kehinaan dan kenistaan hingga kemuliaan, bahkan yang telah membawa kita minasyirki ila tauhid, minal jahili ila ilmi, minal zulumati ila nur, yaitu wastana habibanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in hingga kita selaku umatnya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah sebagai tongkat kehidupan kita di dalam dunia ini untuk mencapai syafaatnya Rasulullah dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Mu'azzam Asy-Syaikhi wa Syekhuna, guru kita bersama selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah beserta keluarga, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ditetapkan kesehatannya baik jasmani maupun rohaninya. Amin. Dan ditambah-tambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Mu'azzam, para alimin ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita setempat, baik dari Cimangwates maupun Situpete yang tak saya sebutkan namanya satu persatu. Alladzina lam yuzkaru ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan ditambah-tambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada para hadirin sekalian, para santri, para alumni, para undangan, wabil khusus yang tadi telah memberikan tausiahnya di hadapan kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammadul Muslim yang dari Hadramaut, Yaman. Subhanallah, jauh. Transit di mana transit Pak Ustaz? Transit di Mitra 10 di samping nama semen kayak ini. Alhamdulillah ya. Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahim dari Mesir. Tadi sampai ketemu di bandara, tapi duluan naik ojek. Dan juga para qori yang tadi subhanallah suaranya begitu indah. Saya ingat masa kecil suara saya dulu. Enggak beda jauh suaranya. Ya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditambah-tambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para santri ya, baik santri aktif, santri non aktif atau santri aktif-aktifan. Ada santri aktif di sini? Ada santri aktif? Santri aktif, santri mukimin, yaitu santri aktif. Ada santri aktif-aktifan? Banyak. Ada santri non aktif? Ada. Udah nikah nggak ngaji-ngaji lagi? Santri non aktif masih bisa dicas.
Ada santri aktif-aktifan. Tulis setel. Mana santri aktif-aktifan? Tulis setel. Sehari ngaji 2 minggu libur. Santri kalong. Mana santri kalong? Beledek doang. Kata waktu 2 hari ngaji, sebulan libur. Coba. Guru nunggu di tiang. Santrinya mengopi di base camp. Coba. Channel. Kalau tahu base campnya, oh di pabrik. santrinya ngopi dong Bang Jeno. Amplop mau keluar amplop. Masukin Ya, kita doakan mudah-mudahan para santri diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini bingung ngomong apa ini? Udah beres semua sebenarnya. Mau balik yang tadi. Cuma ini ulas aja ulas. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Allah Adam sampai kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya beragama Islam. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semuanya beragama Islam sampai kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tabligh, semuanya membawa risalah dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang beda syahadatnya. Ketika di zaman Nabi Allah Adam, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain sama. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi lain-lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Sampai kepada Nabi kita khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi satu-satunya Nabi yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah yang terakhir, yaitu junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menceritakan tentang Isra Mi'raj, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang imannya tambah tinggi, ada yang imannya tambah turun. Bahkan tak sedikit umatnya Rasul yang sudah beriman kembali lagi kepada kafir. Mengapa? Sebab Isra Mi'raj adalah perjalanan metafisika. Perjalanan metafisika yang hanya bisa dibenarkan oleh iman. Kalau bangsa Arab 2 bulan pulang pergi, istirahat 15 hari, belum menembus alam-alam malakut, alam-alam lahut, maka adat mereka tidak membenarkan. Tetapi kalau kita bicara dengan iman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada ibu, ada bapak, ada anak. Ibu, bapak sebab, anak akibat. Betul? Gara-gara bapak noker-noker ibu, akibatnya anak. Betul?
Tetapi kalau kita melihat kekuasaan Allah, Nabi Allah Adam alaihi salam tanpa ibu, tanpa bapak muncul ke alam dunia. Ketika kita melihat kekuasaan Allah, Ibunda Siti Maryam, wanita suci, tidak dijamah oleh laki-laki, hamil dan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Ibunda Siti Maryam, wanita suci, tidak bersuami, hamil dan melahirkan. Hal itu sekarang banyak ditiru oleh perempuan-perempuan akhir zaman. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang ini akhir zaman, kita bukan lagi dijajah oleh fisik, tetapi sekarang kita dijajah oleh ideologi. Musuh kita bukan lagi Belanda, musuh kita bukan lagi Jepang, musuh kita bukan lagi Portugis atau Portugis, tetapi sekarang musuh kita adalah teknologi yang menggerogoti remaja-remaja kita. Siapa itu? Jin. Ya, HP. Ada yang punya HP? Pak Ustaz, ada HP Pak Ustaz? Kita lihat zaman sekarang, adik-adik kita, anak-anak kita, siang, pagi, sore, malam, HP yang dipegang. Kita lihat remaja-remaja kita sekarang dijajah oleh game-game online, dijajah oleh judi-judi online. Poker ada, slot, ada yang slot di sini? Belum ada. Oleh karena itu, mari kita bentengi ideologi kita, kita kuatkan iman kita, kita kuatkan kita kokohkan iman kita. Iman yang kuat adalah pondok pesantren. Iman yang kokoh saat ini adalah majelis-majelis taklim. Betul? 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 Makanya ibu, makanya para hadirin, kalau anak kita pengen selamat, pesantren, pesantren, pesantren. Pak Ustaz, saya nggak tega jauh dari anak. Ibunya suka manis, cari yang dekat. Nurul Hidayah ada. Betul? Nurul Hidayah ada. Kobok di atas 2 kosong. Kosong. Santrinya banyak, santrinya cuma yang mukimin ya. Sebenarnya ada 2, cuma lagi cuti. Ada sebenarnya 2, cuma lagi cuti. Yang satu umroh, yang satu jadi TKI. Cuma sampai sekarang belum balik-balik, belum jadi doang. Ya, kita doakan mudah-mudahan guru kita ditambahkan santrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Santri yang istiqomah. Amin. Santri yang cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma jangan heran kalau ada santri suka garuk-garuk, jangan heran. Jangan heran kalau ada santri suka garuk-garuk. Udah nggak aneh kalau santri garuk-garuk, tidak tadinya buduk. Santri mah pinter. Ustaz Daud pesantren, santri Ustaz Daud kabur Ustaz Daud. Haji Pangmi pesantren, santri. Ustaz Haris, Ustaz Abdul Rahim udah ngorek-ngorek wudhu.
Ya, pinter santri mah hadirin, pinter santri mah, cerdas. Haji Fahmi ini Haji Fahmi. Ada paling depan pisan soalnya paling depan. Haji Fahmi di Kobong nggak belajar bangun. Coba, jurus bangun nggak belajar pesantren. Tapi sampai rumah nerap itu jurus bangun. Kalau udah refleks, kaki satu naik, tangan keduanya naik. Pas ngeliat ke bawah taileting, lo nginjek taileting, refleks kakinya naik. Ustaz Ibrahim pinter, walaupun segini dikit lah segini, pinter. Nih kadang-kadang saya suka merhatiin kalau ngaji, kebetulan lah setiap malam Rebo sekalian sekelas info, setiap malam Rebo kajian di Ustaz Abdurrahim. Tankihul Kaul yang mau ikut silahkan datang atau pendaftaran mulai pendaftaran ke rumah. Atau kalau mau langsung mangga silahkan. Syaratnya jajan minimal 20.000 sebelum ngaji. Syarat 20.000 sebelum ngaji jajan dulu. Cuma nggak boleh diutang. Nggak boleh diutang. Soalnya santri senior tulisannya udah banyak. Jadi yang baru udah nggak boleh utang dulu. Dan belum lunas ini senior ini. Pinter ini Ustaz Abdurrahim, kalau udah ngaji nih, kalau udah datang dingin, kalau udah dingin datang, tangan jari 5 udah mulai renggang jari 5. Nempel di paha, sikat di paha. Wah Ustaz, ini guru saya nih. Nempel ke pundak, lari ke pundak. Ustaz apa Pak Ustaz? Macan hadir. Macan hadir. Macan gak ada suara sih. Macan anaknya. Subhanallah. Pinter ngelesnya ya. Walaupun gak jago sih, walaupun gak belajar silat, tapi ngelesnya pinter. Keleh jatuh. Tapi masih untung. Nggak nempel ke istri. Kalau nempel ke istrinya, meong. Beda suaranya. Meong. Mama, kenapa mama? Anak macan hadir ayah. Kok suaranya meong? Macan anaknya. Macan anaknya hadir, suaranya meong. Tapi jangan aneh ya kalau ada santri gatal buduk dari jangan. Mengapa? Sebab wa syurutul kiai lan utawi syarat jadi kiai salah satu iku telu. Awaluha utawi kang kaping awale ieu salasa al budugu iku wudu. Ada syarat kiai buduk dulu. Jadi kalau udah bunyi jadi ajengan. Kalau udah bunyi jadi ajengan. Kalau arasnya jadi. Wasaniha lan utawi kang kaping done ieu salasa al bisulu iku sisut. Wasalisuha lan utawi kang kaping telune ieu salasa al kurafu iku kurang. Ini nyindir. Wadawauhu lan utawi obate ieu kuli min salasa al gosoku bila jadi iku den gosok kalawan lajar. Payu parihu maka perih. Bisa babi zalika lawan sebab mengkono al gosoku bila jadi. Masduk al gosoku bila jadi gosok. Ape. Wasoha sehat budu ge ieu siwo. Udah sehat jadi kiai. Mudah-mudahan. Hilang Papua begini ya. Bingung mau apa ini bingung. Ya kita kembali ke Isra Mi'raj.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci zat Allah, zat yang telah memperjalankan hamba-Nya di sepertiga malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan ke langit yang pertama, langit kedua, ketiga sampai ke langit yang ketujuh. Dilanjutkan ke Baitul Ma'mur, alam malakut, alam lahut, Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanannya beliau sholat di 5 tempat. Sholat di 5 tempat melihat 17 penemuan. Itu artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bakal mendapatkan kewajiban, bakal mendapatkan keperluan dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah diisrakan dan dimi'rajkan. Di dalam perjalanannya, ketika Rasul melihat 17 penemuan, salah satunya Rasul melihat satu sungai. Ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahlan minal 'asali wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Rasul melihat satu sungai yang mana rasa sungai ini lebih manis daripada madu, lebih dingin, lebih sejuk daripada salju, lebih wangi daripada minyak misi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, liman haja? Untuk siapa ini Jibril? Untuk siapa ini sungai yang rasa airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih wangi daripada minyak misi?" Apa kata malaikat Jibril? Qala liman haja? Liman shalla 'alaika fi rajab. Ini adalah untuk orang, untuk umatmu yang membaca sholawat di bulan Rajab. Barang siapa orang yang membaca sholawat di bulan Rajab, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan suatu sungai yang rasa airnya lebih manis daripada madu, yang lebih dingin daripada salju, yang lebih wangi daripada minyak misi. Perbanyak baca sholat, sholat. Hasilnya setelah diisrakan dan dimi'rajkan, yaitu sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Kalau kata santri mah, sok dikiaskan. Sholat itu ibarat dhamir mutakallim ma'al ghair. Apa sih dhamir mutakallim ma'al ghair? Ulama ahli nahwu menjelaskan di dalam kitab Alfiyah, lirati wan nasbi wa jarina shalah karim bina fa innana dilal bina. Nah, tarik kana lapan dia. Nah, utawi lapanna, taun lapanna dhamir mutakallim ma'al ghair. Lirati eta dina tingkah ropakna, wa nasbi jeung dina tingkah nasabna, wa jari jeung dina tingkah jarna. Sholah tetep eta dhamir mutakallim ma'al ghair teh kudu na wae. Apa Ustaz? Ieu teh dhamir teh aya nu marentah. Senajan aya nu marentah, ieu teh nu marentahna bos, amil jar. Senajan aya marentahna amil, sholah tetep kudu na wae. Mana contohnya? Bina, karib bina. Walaupun ada huruf jar, tetap kudu na wae. Begitu juga sholat. Walaupun kita berbeda negara, walaupun kita berbeda bahasa, berbeda warna rambut, walaupun orang kaya, orang miskin, yang sehat, yang sakit, yang sibuk, yang senggang, tetap ketika datang kewajiban keperluan sholat tetap kudu sholat.
Senajan ada yang merintah, senajan ada yang merintah, wajib kita menjalankan keperluan sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita semua ditingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di bulan Rajab ini. Mengapa kita harus bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Rajab ini? Sebab bulan Rajab ini ya bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya, sebab bulan Rajab ini bukannya bulan puasa. Kalau bulan puasa kita puasa sholat tarawih harus. Sebab bulan Rajab ini litarhiril badan, faedahnya untuk mensucikan badan. Kenapa di bulan Rajab ini kita harus mensucikan badan kita? Sebab untuk menyambut bulan Rewah, bulan Sya'ban. Apa faedahnya bulan Sya'ban? Litarhiril qalbi, faedahnya adalah untuk mensucikan hati. Mengapa kita harus mensucikan hati di bulan Rewah? Sebab untuk menyambut bulan Ramadan. Apa faedahnya? Litarhiril ruh, yaitu untuk mensucikan ruh. Bagaimana ruh mau suci kalau hati kita kotor? Bagaimana hati mau bersih kalau badan kita kotor? Ayo kita sama-sama mulai dari sekarang. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.